bisa jalan-jalan, saya bisa keliling dunia gitu loh. Dulu itu kan yang menarik bagi saya ke kapal pesiar itu bisa keliling dunia dengan modal gratis, ya bisa dikatakan gratis kan, malah dibayar gitu. Bukan gratis, malah dibayar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Neptune, kembali lagi di Neptune TV. Hari ini kita akan sharing dengan alumni dari Neptune dan juga kita nanti akan kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Dulu dia udah pernah kerja di salah satu kapal pesiar ya, salah satu kapal pesiar yang ada di Amerika Serikat. Nah, langsung aja kita sharing dengan alumni Neptune. Halo dengan Mas Benny Fauzi. Halo Mas, apa kabar hari ini Mas Benny? Alhamdulillah luar biasa, sehat, baik. Mas Benny Fauzi, apakah benar Anda itu dulu pernah kerja di Amerika Serikat? Oh tidak. Ya benar Mas. Benar ya? Sekitar 2013 saya kerja di kapal pesiar. Mas Benny ini sendiri asli dari mana? Kalau aslinya sih kelahiran Cirebon, saya Jawa Barat. Tapi saya dari kecil di Palembang, Sumatera Selatan. Terus bisa nyasar ke Kediri juga kalau ternyata? Nyasar ke Kediri ceritanya panjang ini. Coba kita lihat satu persatu ya. Dulu kan waktu saya kuliah itu kan saya pengen belajar bahasa Inggris, itu intinya pertamanya. Pengen belajar bahasa Inggris, saya searching itu di zaman masih zaman internet. Internet apa itu dulu? Itu tahun 2000 berapa itu? 2000 saya pertama ke Kediri itu sekitar 2009. 2009 ya, dulu 2009 berarti ke Pare. Ke Pare ya. Saya datang ke Pare, kampung Inggris. Kampung Inggris. Berarti dulu Mas Benny Fauzi ini adalah orang Palembang asli atau orang mana asli nih? Ya, aslinya Cirebon. Asli Cirebon. Iya, Cirebon. Lahir kan kalau asli kan berarti lahir ya, kelahiran ya. Kelahiran Cirebon. Kelahiran Cirebon. Tapi dari kecil itu di Palembang lama. Jadi kalau saya ditanya, biasanya saya jawab keceplosan Palembang gitu. Karena kelamaan di sana. Kelamaan di Palembang di Cirebon ya. Lahir aja. Terus dari Cirebon ke Palembang itu kelas berapa dulu Mas? Dulu belum sekolah, saya masih kecil. Masih kecil. Ya, jadi ya orang tua dulu ke Palembang itu transmigrasi malah sebelum saya lahir. Ya mereka hamil ya ibu saya hamil udah mau melahirkan gitu, baru pulang ke Jawa. Terus melahirkan di Jawa, udah agak besar sedikit, balik lagi ke Palembang. Cuma lahir aja ya di Cirebon ya. Numpang lahir aja. Saya itu sekolah di Palembang semua. Iya, SD. Tapi SMP, SMA saya sempat di Cirebon lagi, balik lagi. Waduh, ini ya, ngekos. Orang ini orang istimewa sekali teman-teman. Jadi Palembang Cirebon dan akhirnya di kuliah Kediri. di Palembang. Kuliah di Palembang. Terus setelah itu Mas Benny langsung di Pare itu kursus bahasa Inggris gitu. Iya, benar. Di Pare itu waktu itu saya masih kuliah itu semester akhir ya. Saya pengen belajar bahasa Inggris karena ya informasi dari sana sini gitu, bahasa Inggris itu penting katanya gitu untuk menunjang karir segala macam. Akhirnya saya belajar ke Pare. Akhirnya belajar bahasa Inggris di Pare. Ke Pare ya. Dan akhirnya setelah dari Pare, dari Pare itu malah istilahnya kan belajar, tadinya awalnya datang ke Pare itu mau belajar bahasa Inggris saja. Tapi ternyata begitu datang ke Pare itu beda cerita akhirnya. Beda cerita udah. Nah, itu kan harusnya saya di Pare itu cuma liburan aja beberapa bulan, lanjut kuliah lagi di Palembang. Tapi begitu saya di Pare ada presentasi tentang sekolah kapal pesiar. Aduh, sekolah kapal pesiar ya. Ikut sekolah kapal pesiar itu. Iya, jadi saya kuliah saya pending itu 2 tahun. Jadi saya sekolah dulu di kapal pesiar. Pastinya dulu kuliahnya di Neptune ya nih ya. Ya, betul. Terus setelah itu dari Neptune dulu tahun berapa Mas di Neptune Mas? Di Neptune 2010-2011. 2010-2011 ya. Saya angkatan ke-5. Angkatan ke-5. Ya, teman-teman masih umur berapa itu? Jangan-jangan belum lahir nih ya. Ada yang belum lahir ya? Oh, enggak. Kalau alumni Neptune pasti udah lahir. Oh, alumni itu pasti udah lahir ya. Jadi Mas Benny itu dulu angkatan ke-5 di Neptune. Angkatan ke-5, ya. Jadi angkatan ke-5 itu satu angkatan berapa orang Mas? Waktu itu angkatan saya cuma 13 orang kalau nggak salah. 13 atau berapa gitu, sedikit pokoknya. Dikit banget. Terus setelah itu dari Neptune, itu kan periode ada 2 periode biasanya itu Neptune kan buka Januari sama Januari sama Juni Juli gitu ya. Nah itu saya angkatan yang Januari. Itu angkatan yang sudah kebanyakan yang teman-teman saya malah justru mereka sudah lulus kuliah S1 akhirnya sekolah lagi ke Neptune gitu. Itu kebanyakan. Termasuk saya salah satunya. Terus setelah itu langsung Mas Benny Fauzi ini
bisa ke kapal pesiar ceritanya gimana dulu? Mas? Ke kapal pesiar ya nggak langsung juga. Nggak langsung juga ya? Panjang pasti juga ada prosesnya ya? Ya prosesnya. Jadi saya berangkat ke kapal itu 2013. 2013. Lulus dari Neptune 2011, berarti ada jarak 2 tahun di situ. Ya, 2 tahun. Nah, saya sempat setelah kan di Neptune ada pendidikan 6 bulan ya, teori, terus 6 bulan praktek. Training lah kita bilang. Itu dulu saya training di Singapura 7 bulan. Trainingnya di Singapura dulu? Ya, dulu masih bisa training ke luar negeri. Masih bisa training ke luar negeri? Banyak angkatan kita. Waktu di training di Singapura dulu, trainingnya di apa ini Mas? Di Singapura dulu saya di waiter. Di waiters. Tapi di sana juga kita belajar tentang barista juga. Jadi bikin kopi kayak gitu-gitu belajar. Berarti juga. bisa lah ya nanti bikin kopi. Oke, nanti akan dibuatkan kopi sama Mas Benny ya. Jadi dulu di Singapura Mas Benny itu kan OJT, berarti sekolah sambil liburan. Iya, sambil liburan. Kebetulan di sana kalau di Singapura kan kita training tapi udah dibayar itu. Oh, itu enaknya di situ. Ya. Ya dulu. Udah dibayar, Ya, bisa liburan ya kan. Ya. Dapat pengalaman. Pengalamannya itu luar biasa. Dapat link juga. Pengalamannya sih, pengalaman luar biasa sekali pengalamannya. Dapat sertifikat juga kan itu. Dari sertifikat yang saya dapatkan training di Singapura itu sangat mempermudah saya untuk kerja di kapal pesiar. Karena kalau mau kapal pesiar pasti ditanya what is your experience gitu. Mana trainingnya, mana pengalamannya apa. Kalau saya cerita tentang pengalaman di Singapura, udah langsung beberapa kali saya interview itu semuanya gitu diterima semua. Setelah saya ceritain saya pengalamannya di Singapura. Oke, waktu di Singapura dulu kan jadi trainingnya dari waiters ya Mas ya? Ya, itu dulu waiter. Bikin kopi sama di waiter. Kalau bikin kopi kan barista ya. Itu kalau di waiternya kita taking order apa kayak gitu-gitulah tugasnya. Jadi melayani tamu. Bikin kopinya bukan hanya bikin gitu aja enggak ya? Enggak. Ada prosesnya itu juga ya? Iya, itu sih. Banyak sih saya belajar tentang kasir juga. Jadi megang kasir kan, tamu datang langsung kita sapa, langsung kita ambil ordernya. Nanti kalau nggak ada teman saya juga yang buatnya. Nah, itu waktu saya 2 tempat waktu di Singapura itu. Yang pertama itu mungkin kalau yang tahu tentang Singapura yang baca-baca itu salah satu tempat yang terkenal juga sih, MBS, Marina Bay Sands Hotel. Nah, itu saya training di situ di Coffee Bean and Tea Leaf di bawah di lantai basement di lantai bawah paling bawah. Ada yang hotel 2 yang di atasnya ada kolam renangnya. Betul. Itu. Nah, itu kan salah satu ikon juga tuh di Singapura, deket sama Merlion sama Esplanade juga di depan-depanan itu. Jadi enak banget. Enak banget. Udah training di sana, udah dapat pengalaman juga. Pengalamannya luar biasa. Pastinya kalau udah kita training kan pasti dapat sertifikat juga. Ya, sertifikat. Untuk membantu kita untuk kerja yang lebih baik lagi lah tentunya ya. Tujuannya memang kita training itu kan biar dapat pengalaman, dapat sertifikat untuk ke kapal pesiar gitu. Setelah dari Singapura nih, Mas Benny. Dari Singapura itu ceritanya saya kan pengennya sih langsung ke kapal pesiar. Ternyata pas pulang ke rumah ke Palembang karena Indonesia dulu. Saya minta izin sama orang tua nggak boleh. Karena saya harus selesaikan dulu S1-nya itu. Jadi dulu sempat ada drama juga ya ternyata ya. Ya belum boleh, pokoknya nggak boleh keluar negeri, nggak boleh kerja dulu sebelum selesai kuliah. Itu orang tua bilang. Akhirnya diselesaikan saya sekolah dulu, kuliah lagi itu selesai. Skripsi saya garap sampai kadang malam nggak tidur tuh 3 bulan selesai. Saking pengennya kapal 3 bulan saya garap. Saking pengennya untuk kerja di luar negeri itu ya. Akhirnya selama 2 tahun Mas Benny Fauzi ini ngerjain skripsinya untuk menyelesaikan kuliahnya. Setelah itu ada drama lagi nggak sama orang tua? Udah langsung bisa. Begitu selesai dapat ijazah langsung boleh kemana aja bebas. Bebas udah. Akhirnya pertama kali terbang ke Amerika itu tahun berapa dulu Mas? 2013. 2013. Tepatnya dulu langsung terbang ke Amerika. Dulu kita dulu saya ke kontrak pertama itu cruise-nya Alaska. Kapal pesiarnya namanya Norwegian Cruise Line atau sering dikenal NCL ya. Norwegian Cruise Line. Cruise-nya Alaska. Jadi ya pertama kali datang ke US ketemu sama daerah yang dingin. Wah. Dulu adaptasinya gimana dulu Mas? Ya itu lumayan perjuangannya lumayan. Sampai kadang-kadang sampai mimisan juga gitu kan saking dinginnya di sana. Jadi tapi lama-lama terbiasa. Langsung beli jaketnya. Ya, jaket tebal masih tembus ya. Jadi teman-teman yang mau ke Amerika jangan lupa pakai jaket nanti ya. Kalau jaket harus ya. Selain itu dulu pertama kali adaptasi yang paling sulit itu ada nggak Mas?
Kalau adaptasi sih kebetulan saya memang dari SMP SMA tuh udah biasa mandiri ya, udah biasa jauh dari orang tua gitu. Jadi nggak terlalu aneh ya. Yang bikin aneh ya mungkin karena teman-temannya aneh beda negara Beda gitu negara, kan. beda ras juga. Jadi ya itu sih adaptasinya di situ. Akhirnya Sisanya. di tahun 2013 langsung dapat kontrak di NCL itu. Ya, 2013 Alaska cruise-nya itu ke rutenya di apa ya? Pertama itu Whittier, terus Skagway, Ketchikan, ibu kota Salmon itu, terus saya juga sempat ke British Columbia, terus di portnya di Seattle. Jadi kayak gitulah, cruise-nya bolak-balik selama satu kontrak di situ terus. Selama berapa tahun tuh? Kalau di Sky itu satu kontrak dia crossing ke Caribbean, habis itu pindah kontrak kedua langsung dapat Norwegian berikutnya. Jadi totalnya di perusahaan itu saya 3 tahun. 3 tahun. Pertama kan di Alaska, terus kontrak kedua dan ketiga itu di Caribbean itu. Terus Caribbean. Jadi 3 tahun. 3 tahun ya di situ ya. Dulu waktu pertama kali ikut di kapal pesiar itu dulu jadi apa Mas itu dulu? Pertama kali kontrak itu posisi paling rendah di F&B. Namanya restaurant steward. Restaurant steward itu kerjanya ya cuman bersih-bersih meja gitu. Nungguin tamu makan, kalau tamu udah selesai makan kita ambil piringnya kayak gitu kan. Terus pure kalau udah misalkan minumannya habis kita tambahin segitu-gitu aja. Sama cleaning dah. Gampang banget kerjanya. Gampang, gajinya juga kayaknya gampang ya ini. Sudah, buat kayaknya gampang ya, kayaknya cleaning kayak gitu aja kan bersih-bersih aja. Cuman gini teman-teman, kapal di NCL itu sangat bagus sekali ya Mas ya. Kapalnya dia juga bisa nerjang di Alaska. Kalau nggak salah itu kan trayeknya ada di Alaska juga Mas ya. Ada. Berarti itu dari kapal itu sendiri dia udah nerjang es. Ya bisa. Gitu. Jadi untuk teman-teman bisa jalan-jalan sambil bekerja nih ya. Nah itu memang tagline-nya itu. Saya alasan saya kapal juga itu memang bisa jalan-jalan, saya bisa keliling dunia gitu loh. Dulu itu kan yang menarik bagi saya ke kapal pesiar itu bisa keliling dunia dengan modal gratis, ya bisa dikatakan gratis kan, malah dibayar gitu. Bukan gratis, malah dibayar gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen jalan-jalan, yang pengen kerja dapat uang dan juga happy, yang sesuai dengan passionnya boleh lah ya. Yang suka traveling biasanya. Betul sekali. Dan setelah itu dari dari NCL yang di awal itu pertama jadi apa tadi? Restoran steward. Setelah dari restoran steward ini sendiri. Restoran steward saya alhamdulillah waktu itu lancar banget ya, 1 bulan cuman jadi restoran steward 1 bulan, habis itu naik posisi jadi assistant waiter. Langsung 1 bulan langsung jadi assistant waiter. Ya, memang di NCL itu terkenal cepat sih, cepat kenaikan tingkat. Dan di kapal lain ada yang lama gitu. Kalau kebetulan saya itu 1 bulan udah bisa naik posisi. Tapi kan juga tergantung cara kerja kita, semangat kita seperti apa. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi kayak gitu juga. Seleksi juga. Oke. Setelah itu kan udah jadi asisten waiter. Itu selama berapa tahun tuh berarti Mas? 2 tahun. 2 tahun jadi asisten. Ya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Bentar, kalau kita udah di laut nih Mas ya, jalan-jalannya seperti apa? Nah itu kadang-kadang nih bagi yang belum tahu kapal pesiar, biasanya berpikirnya dikiranya kita cuma hidupnya di laut aja gitu ya. Bosan. Tapi sebenarnya kapal pesiar itu kita sailing atau kapal jalan itu cuma malam aja. Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu kapal pasti bersandar. Nah gitu. Misalkan hari ini di satu negara ya, di negara mana gitu. Ntar besok udah negara lain lagi. Biasanya rulesnya ini Mas, rulesnya pertama kali itu berangkat dari negara apa? Kalau saya dari kota di Miami biasanya kan ada, terus ke Caribbean. Jadi berangkat pertama itu dari Miami. Itu berangkat kalau di jam sana jam berapa Mas? Kalau biasanya berangkatnya malam sore. Ya, gitu. embarkasi sore, ntar sekitar jam 5, jam 6-an itu udah sailing kapalnya. Nanti malam besoknya udah nyampe kegiatan, mana gitu. Ini kegiatan malam kalau waktu berangkat nih Mas. Apa aja biasanya Mas? Kalau malam ya berarti kita full. Kalau malam itu kan dinner ya. Kita di restoran kan yang paling sibuk itu dinner. Mulai jam 7 sampai jam 11 malam itu udah kita kerja full. Ada dinernya di dalam kapal itu sendiri. Iya, dinner di situ. Oke, terus setelah itu sampai kurang lebih mungkin sekitar jam 11 ya. Tergantung sih. Ada yang jam bisa rata-rata jam 11, tapi ada yang jam 10 udah keluar ganti yang baru. Ganti shift-shiftan kan kerjanya. Setelah itu
tamu udah istirahat semua. Tamu udah istirahat, kita juga istirahat. Istirahat Mas Benny. Yeah. Nah, kodanya yang jalan ya. Saya kebanyakan kontrak itu di room service. Oh, di ya, room service. Jadi saya selesai itu biasanya rata-rata jam 10, jam 10:30 saya udah selesai. Paling lama udah jam 11 malam udah selesai. Gambarin Mas room service-nya itu seperti apa? Room service-nya ya kalau kerja di room service itu kalau dibandingin dengan di kan ada di restoran itu ada di dining room sama di room service ya. Di room service. Kalau di room service kan kerjanya cuma ngangkatin telepon doang. Ya, nungguin orderan dari tamu. Ya, nungguin orderan. Ada orderan. Oke, gitu Ada ya. orderan, kita input orderan, udah nunggu 30 menit, naik ke ke ngambil ke dapur gitu kan, dikirim ke kirim ke tamu. Oh, Ya, gitu. kayak gitu. Terus setelah itu dari jam 12 kan sudah istirahat nih ya. Istirahat. Dari jam 12 sampai jam berapa biasanya kapal itu sandar lagi, Mas? Kalau biasanya pagi jam 6, jam 7 udah nyampe. Jam 6 Iya, jam 7 udah nyampe lagi, sandar lagi. Sandar lagi, nanti kan breakfast, tamu udah sarapan semua, baru tamunya jalan keluar shore, going ashore, jalan-jalan. Nanti kalau pas kita punya waktu senggang, misalkan kita masuk pagi ya, servis tamu untuk sarapan, nah nanti kita punya waktu jam luang itu 2 jam di siang untuk misalkan lunch off gitu, itu bisa keluar juga kita. Nah di situ makanya teman-teman kapal pesiar tuh kalau yang masih di negara baru yang belum dia kunjungin pasti akan keluar foto-foto apa. Oh gitu. Jadi jalan-jalannya itu kurang lebih sekitar 2 jam itu ya? Kurang lebihnya sih gitu. Jadi tahu kota-kota dan juga negara di Amerika Serikat juga nih Mas ya? Gitu. Terus setelah itu selama sekitar 2 jam udah selesai, kembali lagi ke kapal. Ya, kembali lagi ke kapal, siap-siap untuk dinner lagi sore kan gitu. Ya segitu terus setiap harinya gitu. Rutinitasnya. Nanti kan kalau jadwalnya sih kadang-kadang ada yang breakfast masuk, lunch off, dinner masuk gitu kan. Terus ada yang paling nggak disukain sama anak-anak itu yang BLD. BLD itu breakfast lunch dinner. Jadi breakfast masuk, nanti istirahat berapa jam, lunchnya masuk lagi, dinner masuk lagi, nah itu capek. Shiftnya ya berarti ya? Shiftnya terus-terusan. Tapi gitu. Sebisa mungkin sih diatur nanti sama sama supervisornya biar bisa lunch off atau nanti kalau dinner off nggak mungkin ya? breakfast off atau lunch off ya. Kalau dinner itu harus full tim itu rame soalnya. Kalau di F&B kan berarti kita ada makan malam, makan siang, sama makan pagi. Berarti untuk shiftnya sendiri udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur. Jadi tinggal kita kita tinggal jadi bagi setiap cruise itu kita punya jadwal udah. Kapan kita masuk, liburnya kapan udah kita bisa. Jadi kita tahu, di sini kita bisa keluar, di sini nggak bisa, di sini bisa. Kita bisa atur jadwal ya di situ. Udah punya jadwal. Kalau hal yang menarik sendiri di waktu di kapal di NCL ini apa Mas? Kalau yang menariknya sih ya pengalaman secara keseluruhan sih kalau saya lihatnya ya. Saya kan pengennya punya teman-teman baru dari macam-macam negara kayak gitu kan. Ya itu dari India punya teman, dari Filipina, dari mana-mana, ada yang dari Kamboja itu. Itu yang uniknya, menariknya di situ sih kalau menurut saya. Jadi teman kita itu banyak. Teman kita bukan hanya satu negara aja bukan hanya satu negara. Jadi teman kita punya dari beberapa negara kayak gitu. Dan kita belum tanya sama Mas Benny nih ya. Mas Benny, apa sih caranya untuk biar masuk ke kapal pesiar nih? Bagaimana itu caranya? Kalau ke kapal pesiar biasanya ada jalurnya. Kita harus sekolah dulu. Harus sekolah dulu. Harus sekolah. Harus punya pengalaman di perhotelan. Harus punya minimal. Kalau semua Mas aku nggak punya kemampuan nih. Ini langkah awal yang harus kita lakukan apa ini? Kita sekolah dulu. Sekolah dulu yang pertama. Iya, sekolah dulu. Dulu kan saya padahal saya udah S1 ya, udah S1, tapi karena kita pengen ke kapal pesiar, ya harus sekolah lagi. Ngambil sekolah yang jurusan perhotelan dan kapal pesiar. Salah satunya yaitu saya sekolah di Neptune. Sekali. Itu. Jadi sukses seperti ini gara-gara Neptune ya salah satunya ya. Jadi Neptune ya. Makasih Neptune. Jadi teman-teman, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus semangat belajar. Jadi teman-teman harus lulus SMA dulu ya tentunya. Betul. Harus lulus SMA dulu. Jadi kalau lulus SMA jangan kecil hati tentunya. Kalau mau kursus bahasa Inggris nanti juga bisa ya. Bisa. Di Neptune juga ada kok belajar bahasa Inggris intensif itu. Jadi sudah satu paket nih Mas Bini ya. Benar. Jadi untuk teman-teman sendiri kalau bingung kemana langsung aja cek in di Instagramnya di Neptune Cruise ya. Ataupun langsung mau tanya-tanya boleh Mas ya. Boleh. Di WhatsApp-nya di Neptune nanti kita kasih di bawah, nanti bisa langsung aja dicek. Terus setelah itu dari kapal pesiar nih Mas ya. Dari kapal pesiar ini sendiri
berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun. Betul, 3 Kurang tahun. lebih 3 tahun, 2013 sampai 2016 saya di kapal. Ya. Tadi kita udah tanya yang masalah bagaimana sih sulitnya kalau di kapal pesiar, enaknya sekarang. Nah, Enaknya ya bisa jalan-jalan, terus enaknya lagi kita makan full. Makan full. Bisa 5 kali bebas. Wow. Ya, sarapan nanti setelah sarapan jam 11 juga ada coffee time gitu. Boleh kita ngopi. Penyesuaian makanannya dulu gimana, Mas? Di kapal kan ada beberapa menu sih. Karena kita di kapal pesiar itu banyak juga kru dari Indonesia. Makanya kita punya chef Indonesia. Jadi di sana namanya crew mess ya. Crew mess itu kita makan bareng-bareng. Itu ada makanan India ada, makanan Indonesia juga ada, Western food ada. Jadi tinggal kita pilih kok. Jadi kita bukan berarti kita harus makan orang sana gitu enggak. Bukan, jadi ya? kita bisa makan ini Indonesian food udah ada. Nasi kayak gitu-gitu lauk seperti ini biasa. Kalau di kapal pesiar ini sendiri ada beberapa bagian, Mas. Tadi udah mulai dari asisten waiters, pasti ada waiters, terus ada apa lagi biasanya? Ya, kalau ke atasnya asisten waiter ya nanti asisten manager, supervisor kan asisten manager, ke atas lagi manager, ada restoran manager. Restoran manager, ada chefnya sendiri. Ada chefnya. Jadi untuk teman-teman nanti kalau mau kita ke kapal pesiar, Mas, aku pengennya lebih tinggi lagi, itu bisa nggak? Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi nanti juga lebih lama lagi juga bisa ya? Ada angkatan dari kita, dari Neptune ya, ada yang sampai jadi asisten maternity gitu-gitu. Oh, bisa. gitu. Bisa. Oke. Dan kalau kita ngomongin masalah gaji nih ya, pasti kan banyak gajinya berapa sih kalau kita di kapal pesiar, kalau kita ke luar negeri berapa, Mas, dulu? Waktu awal pertama kali saya awal kontrak itu ya di restoran steward ya, sekitar 750 US dollar. Ya, US dollar. Itu Kalau cuma 1 bulan ya. 1 bulan? Maksudnya kan saya di restoran steward kan 1 bulan. Habis itu naik ke assistant waiter itu di kontrak itu 1.100. Oke, 1.100 itu kalau kita 1.100. rupiahin berapa, Mas? Dulu 1.100 ya 2013. sekitar 15 jutaan lah, kurang lebih. 1 bulan itu Ya, berarti ya? 1 bulan. 15 juta ya, teman? Kalau di kapal kan nanti ada tambahannya tips. Kalau tips nggak menentu, bisa 200, 300, 500 gitu tambahannya. Jadi pasti ada tipsnya sendiri ya? Ya pasti. Apalagi kalau saya di room service kan lumayan ada tipsnya. Ya di restoran juga banyak tipsnya. Tamu nge-tips banyak kalau di restoran. Nah, jadi ya kalau tips pasti ada lah setiap bulan. Terus kenaikan gajinya dulu gimana, Mas? Kalau kebetulan saya kan di assistant waiter terus, ya jadi masih gajinya segitu terus. Tipsnya yang nambah ya? Nanti kalau naik posisi jadi waiter, naik gajinya naik lah. Gaji Gitu, lagi. pokoknya naik. Oke. Saya dapat informasi Mas Benny ini tuh bukan hanya kerja di kapal pesiar, dulu juga pernah kerja di salah satu restoran yang ada di Amerika Serikat katanya. Bener, Mas ya? Iya. Oke. Jadi apa dulu? Kita lihat videonya dulu. Ya, ini adalah video dari Mas Benny Fauzi. Ini mainan apa, Mas, ini, Mas? Iya. Ini namanya Ini sirkus waktu kah atau apa? Ini kalau istilah di hibachi ya, teppanyaki. Ya, hibachi chef namanya. Hibachi chef. Oke, itu yang dilempar-lempar apa, Mas, itu, Mas? Itu saya lagi latihan. Kalau latihan kita pakai bola. Tapi kalau pas show di depan tamu ya pakai telur asli. Pakai telur asli. telur asli. Apakah nggak pecah pakai telur, Mas? Enggak. Jadi ada latihannya seperti ini dulu ya, teman-teman ya. Ini lagi latihan ya sebelum show. Oke. Jadi nanti kalau pas masak itu kan langsung di depan tamu. Itu kan ada kursi-kursi itu di sebelah itu. Ya, biasanya kalau full seat itu sekitar 10 orang sampai 12 orang kadang-kadang. 10 sampai 12 orang jadi sekali perform. masak. Mas Benny perform langsung di depannya gitu, Ya, Mas ya? di depan tamu langsung. Dan itu yang dilempar-lempar kalau sekarang itu bola ya untuk Ya, latihan? ini bola lagi latihan di belakang ini. Kalau langsung live langsung telur berarti Langsung ya? telur. Oke. Selain mainan telur, mainan apa aja, Mas? Banyak. Kita mainan onion ring yang istilahnya volcano gitu-gitu. Jadi ada kayak bawang kita tumpuk-tumpuk gitu kan, kita isi pakai ini, dihidupin ada apinya gitu. Nah, itu anak-anak kecil suka. Betul. Jadi kita masak udah ada apinya gitu ya? Ada apinya. Nah, dan juga untuk teman-teman, Mas Benny Fauzi ini selain kerja di kapal pesiar, dulu juga pernah kerja di salah satu restoran
Tepatnya di mana coba kita tanya lagi nih. Mas, Yeah. dulu kerjanya waktu di restoran itu tepatnya di mana? Mas? Saya dulu kerja di restoran itu di Georgia, Di State Georgia, ya. State Di Georgia. Georgia. Itu di bagian US juga itu ya? Iya, negara bagian US juga. Oke, dulu di restoran apa Mas? Di dulu, Mas? Japanese restaurant. Di Iya. Japanese restaurant. Iya, Japanese restaurant. Tadi udah ada video kita main-main tadi ya, Mas iya. Benny. Itu kayaknya waktu mudanya Mas Benny ya. 2000 berapa Mas itu dulu? Itu 2016. 2016. Ya, 2016 saya pertama kali di darat. Oke, terus setelah itu apakah langsung bisa kayak gitu atau gimana Mas dulu? Enggak, itu kan kita training dulu. Ya, trainingnya sekitar 1 bulan dulu saya. Karena kita nggak pernah megang pisau kan. Ya, jadi butuh perjuangan lah itu. Pagi sampai sore sampai malam latihan terus. 1 bulan bisa. Oke. Ya. Tapi ya dari situ saya dapat dapat pencerahan ya, dibilang pencerahan. Jadi sebenarnya kita itu kan kalau ditanya apakah ini passion saya, bukan, jelas. Apakah punya experience di masak, cook, bukan juga. nggak punya pengalaman. Tapi asalkan kita mau bidang yang baru sama sekali pun gitu. Kalau kita mau kalau kita mau pelajari dengan serius itu bisa kok. Bisa ya sebenarnya. Iya. Berarti dulu itu tidak ada passion masak sama sekali. Nggak ada, dari kecil ya dimasakin ibu. Paling waktu kecil kita masak-masakan sendiri. Ngekos ya nggak pernah masak, beli kayak gitu kan. Ujung-ujung harus jadi chef. Harus jadi chef. Itu apakah nggak sulit Mas dulu waktu itu? Ya kalau dibilang sulit nggak juga ya. Ya sulit tapi nggak sulit banget lah, masih bisa. Itu buktinya bisa gitu. Ya, waktu training itu 1 bulan Mas? Ya saya belajar itu 1 bulan. 1 bulan. Tapi memang belajarnya tuh memang saya betul-betul serius gitu ya. Jadi pagi bangun tidur udah langsung megang spatula, kita latihan. Terus yang telur tadi lempar-lempar itu juga, itu lama juga saya belajar. 1 bulan tuh masih pecah-pecah terus itu. 2 bulan masih pecah-pecah udah terus. Udah ngabisin berapa telur tuh ya? Enggak, itu waktu belajar kita sih. Kalau belajar kita pakai telur, bukan telur asli itu. Oh, pakai seperti kayak bola gitu ya, bola pingpong kayak tapi gitu ya. nanti kalau udah masak depan tamu ya kita pakai telur asli. Oke. Telur asli. Jadi dulu itu nggak pernah masak dan nggak suka masak dan akhirnya dengan semangat, dengan gigih belajar selama 1 bulan bisa bulan masak. 1 bulan bisa. Oke Mas, kalau semua kita bilang masak nih Mas ya, kalau kita masaknya biasanya apa sih kalau di restoran? Kalau di sana yang saya masak itu cuma nasi goreng, red rice ya. Nanti side-nya ada steak gitu kan, ada steak, salmon, ada lobster juga gitu juga. Terus ada apa lagi? Shrimp ya, udang kayak gitu-gitu. Kalau masak gitu sih mungkin 1 bulan oke lah, aku percaya bisa Mas. Kalau atraksinya ini sendiri, itu yang lama. Kita butuh 1 bulan itu saya belum lancar banget kok, masih sering jatuh-jatuh lah spatulanya itu kan. Oke. Atraksinya ini sendiri, atraksinya apa aja Mas? Selain spatula ada? Kalau atraksi itu kan pertama biasanya ya, kalau runtutan itu pertama kita main ini kan, opening dulu sama tamu. Hello guys, how are you today? Gini-gini kan kita ditanyain tamunya, baru are you ready to show? Ready, langsung kita ini nyalain grill gitu. Grillnya kita nyalain pakai api, gitu, api besar. Nah itu tamu biasanya dari situ udah mulai wah teriak-teriak, udah senang gitu, suasananya udah happy ya. Habis itu kita mulai main telur. Nah setelah main telur nanti kita juga ada volcano lah istilahnya, volcano. Jadi ada onion itu ditumpuk-tumpuk sampai kayak gunung gitu. Terus kita kasih api, bus gitu kayak volcano, kayak gunung meletus gitu. Gunung meletus. Ya kayak gunung meletus. Setelah itu nanti yang terakhir yang paling seru, tamu-tamu sana paling senang itu main pakai shrimp. Jadi ada gamesnya ya? Ya pakai games gitu. Tamu keliling kita lempar, kita shrimp, udang kita potong kecil-kecil. Nah kita lempar, nanti tamu nangkap pakai mulutnya gitu. Ekstrim. Ekstrim. Tapi itu yang paling rame gitu. Biasanya kalau seneng tipsnya gede. Kena kepala deh dia. Pernah Mas kayak gitu? Oh sering. Malah itu yang justru yang rame, yang seru. Nah kepala kemana? Kalau yang langsung ketangkap nggak biasa. Challenge berarti ya. Challenge-nya gitu. Gimana caranya masuk ke mulutnya? Kepala. Kadang-kadang kita sengaja kok kita arahin ke kepalanya. Kepala sengajain biar lucu. Dibayar, juga. Iya.
Kalau dulu gitu. berarti Mas Benny adalah private chef ya kalau bisa kita bilang atau gimana? Kalau Hibachi itu Hibachi? ya nggak private juga. Iya sih, bisa Private ya, dibilang kan juga. cuma bisa 12 dibilang. orang Ya, di situ 12 ya? orang, 10 12 orang. 10 sampai 12 orang perform di depannya langsung. Iya. Biasanya kan kalau kita masak kalau di resto yang lainnya kan masaknya di belakang. Iya, benar. Ya kan? Kalau Di itu belakang, live. Udah datang makanannya udah kita makan Live, udah, ya, gitu ya. live. Itu langsung live ya. gitu Iya, ya? live di depan tamu. Itu Oke. tantangan juga tuh. Kan saya apa istilahnya ngomong di depan aja di orang di Indonesia aja gitu, di orang Indonesia aja kita dreg-deg gitu. Itu Nervous. langsung harus tampil di depan bule. Itu aduh, tambah nervous lagi. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun tuh lancar semua, nggak ada masalah. Nggak ada masalah Ya. atau kena visa atau apa enggak ya Mas ya? Enggak. Oh, udah Nggak. profesional banget berarti ya. Jadi jangan main-main di rumah, teman-teman. Harus yang profesional aja ya. Dan waktu itu Mas, tantangan terberatnya sendiri itu apa dulu? Waktu Tantangan di resto. terberat di restoran ya. Tantangan terberat di restoran ya apa? Ketemu tamu-tamu yang itu lah. Kadang kan tamu kan requestnya macam-macam tuh. Ya ada 12 orang, yang orang satu minta steak medium rare, orang kedua well done, orang ketiga medium, gitu. Banyak. Ada yang alergi shrimp, ada yang nggak mau no salt, no pepper. Nah itu kita harus inget lah. Kita harus hafalin Iya, dan harus juga, hafalin. juga kita nanti biar nggak keliru ya. Ah, Tapi selama ini belum pernah keliru ya. Alhamdulillah belum pernah. Oke, jadi waktu di resto dulu, teman-teman kalau mau seperti ini juga nanti bisa langsung ke Neptune juga ya Mas ya? Bisa, tentunya. ya. Kalau di Indonesia itu Hibachi Chef itu ada di Surabaya, ada di Surabaya, di Hibachi Joe Chef. Marriott ada, terus di Bali juga ada tuh. Di Jakarta Udah tentunya mulai, juga di Jakarta ada. pasti ada. Saya yakin pasti ada. Palembang juga ada di salah satu hotel yang baru kemarin saya lihat. Kalau kita di Indonesia perform oke lah, sama-sama orang Indonesianya. Kalau rasanya sendiri Mas Mas Benny itu kalau perform rasa di masakan. depannya bule, di depan Iya. orang luar bukan satu negara Iya. dengan kita. Iya. Awalnya ya nervous awalnya waktu ini kan, tapi lama-lama biasa kok. Biasa. Malah ya seru malah. Waduh. seru. Berarti kerja di resto dulu berapa tahun? Di resto saya kerja itu 2 tahun. Nah, 2 tahun. di darat saya kerja 2 tahun, 2016 sampai 2018. Wow. 2 tahun. Itu langsung jadi chef selama 2 tahun 2 itu tahun ya? chef terus. Emang enak kerja seperti chef kayak Kalau gitu? kerjanya ya enak nggak enak. Nah, sekarang kita tanya dulu, nggak enaknya sebenarnya apa sih? Kalau saya sih tipikal orang yang kalau udah ada kerjaan di depan ya sudah saya enjoy aja, saya nikmatin gitu. Oh, gitu. Ya jadi ya saya nggak mau mengeluh. Asiknya sendiri, gitu. pengalaman terasik sendiri apa Mas? Kalau asiknya ya banyak, kalau asiknya banyak. Kita bisa jalan-jalan kayak gitu kan, free. Terus juga kerjaan juga sebenarnya nggak terlalu berat. Ya, kita banyak bisa jalan-jalan, bisa keluar gitu, liburan, lebih leluasa lah. Lebih leluasa ya tentunya. Ya oke, Mas Benny Fauzi, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Neptune nggak nih hari ini? Iya, kalau untuk adik-adik sih saya kira tetap semangat aja walaupun ini situasinya lagi pandemi gitu ya. Anda tetap optimis saja. Karena industri pariwisata nggak mungkin walaupun sekarang mungkin lagi redup, tapi ke depan saya yakin pasti akan akan bangkit lagi. Betul Manusia kan nggak mungkin dia nggak butuh hiburan. Betul. Stres nanti kalau nggak hiburan. Pasti butuh hiburan. Penting lah hiburan Ada itu. saatnya juga. Ya, Jadi nanti buat ya. teman-teman harus tetap semangat juga. Jadi untuk kalian yang masih sekolah SMA ya Mas Benny Iya, ya, masih SMA. lebih semangat lagi karena harus dapat nilai yang bagus. Nah, dan juga harus lulus SMA ataupun yang sudah lulus SMA yang sekarang masih bingung mau ngapain, ya kan? Langsung aja bisa dipelajari di link kita di Neptune Course ataupun langsung bisa telepon juga tanya-tanya apa sih sebenarnya Neptune ini. Nah, nanti bisa tanya-tanya juga. Mas Benny, untuk mengakhiri hari ini, satu kata untuk Neptune. Amazing. Amazing, wow. Neptune luar biasa. Selalu berinovasi. Wow. Keren. Istimewa ya tentunya istimewa. ya. Oke, dan thank you Mas Benny hari ini sudah Sama-sama. menyempatkan waktu untuk ngobrol dan juga sharing kepada teman-teman Neptune tentunya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa memotivasi teman-teman ya. Amin. Dan juga kita harus berpisah dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like di YouTube dari Neptune TV. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.